Di tengah terpaan isu dengan perselingkuhannya yang diklaim oleh mantan model dewasa Lisa Mariana, Ridwan Kamil lagi-lagi harus menghadapi permasalahan pelik. Pasalnya, pada 11 April 2025 malam kemarin, akun Instagram mantan Gubernur Jawa Barat tersebut dilaporkan diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab. Akun @ridwankamil mendadak mengunggah dua gambar berlatar hitam. Di dalamnya tersemat narasi memintanya untuk bertanggung jawab dan tidak lari. Eng, kami kembali kawan, Ridwan Kamil tanggung jawab, jangan lari. Tak hanya itu, dalam gambar kedua di unggahan tersebut, pelaku peretasan bahkan memberikan ucapan mimpi buruk dan mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan barulah permulaan semata. Selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Tak ingin permasalahan semakin lebar, Ridwan Kamil melalui tim kuasa hukumnya langsung memberikan pernyataan bahwa memang benar akun Instagram milik kliennya diretas oleh pihak tak dikenal. Entah pertanggungjawaban apa yang dimaksud, namun tak sedikit menduga-duga ada kaitannya dengan kasus yang kini tengah dihadapi oleh Ridwan Kamil. Seperti diketahui, selain diterpa dugaan korupsi, pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga diisukan menjalin hubungan gelap hingga memiliki anak dengan mantan model dewasa Lisa Mariana. Peretasan itu pun terjadi hanya beberapa saat setelah Lisa muncul ke publik mengungkapkan berbagai klaim. Ia bahkan juga kedapatan memberikan komentar dalam unggahan akun salah satu media yang membahas peretasan tersebut. Pada saat ini karena LM yang membuat pernyataan di media sosial, kan kasus ini kan begitu dong, bahwa bermula dari adanya pernyataan dari seorang selebgram yang bernama Ibu Lisa Mariana yang mengklaim dirinya mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, kemudian diposting di media sosial dan menjadi heboh, akhirnya menjadi konsumsi publik. Pak RK sudah membantahnya secara tegas, kan begitu kan? Jadi terkait apa tadi pertanyaannya? Nah, karena LM yang memulai, dia harus mengakhiri. Bahasanya, karena dia yang memulai, ya kami kan meminta ya buktikan secara hukum bahwa memang apakah apa yang dia maksud itu memiliki anak dengan Ridwan Kamil secara hukum, apa dia sudah buktikan atau belum, kan begitu. Jadi sampai saat ini kami tidak berkomunikasi dengan LM. Di tengah kehebohan yang terjadi, sebagian warganet pun berspekulasi dan menuding hal tersebut merupakan pengalihan isu. Salah satu warganet bahkan menyebut Ridwan Kamil sengaja membuat drama untuk mengalihkan kasus dugaan korupsi yang menerpanya. Lisa Mariana dengan penampilan berisinya yang jadi sorotan sengaja dipilih agar semakin menarik perhatian publik. Begitu pula dengan pihak-pihak yang seolah ikut vokal dalam polemik perselingkuhan dituding memang sengaja agar mengacaukan algoritma media terhadap kasus dugaan korupsi yang dihadapi oleh RK. Kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik. Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari
Nah dari dulu, dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara. Ya karena kan itu ya stop bulanan orang saya. Karena saya memblow up hanya di rent aja. Ya, Lisa Mariana akhirnya muncul ke hadapan publik setelah beberapa waktu terakhir mengklaim dirinya memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ia pun menceritakan bahwa pertemuan dengan RK terjadi di Palembang pada bulan awal Juni 2021. Lisa mengaku bahwa mereka menjalin cinta selama 3 hari 2 malam. Pihak kuasa hukumnya pun turut menunjukkan bukti bahwa pada tanggal 3 Juni 2021, RK memang sedang berada di Palembang. Sekali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. Iya, 3 hari 2 malam. Dan itu lagi subuh-subuh ya, 21 tahun. Habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin dia, pakai pengaman, dia nggak mau. Kalau gue saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? hadir nggak Pak? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak dan kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang. Yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Namun 3 minggu berselang dari pertemuan itu, Lisa pun menyadari bahwa dirinya sedang berbadan 2. Ia langsung menghubungi RK namun mendapat respon yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan setelahnya, sosok yang ia sebut akang tersebut seolah menjauh dan menyerahkan segala urusan kepada ajudannya. Setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasannya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada berhubungan dengan siapapun? Tidak ada, saya sama teman saya. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh, dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Tak hanya itu, Lisa bahkan mengaku ia diminta untuk menggugurkan kandungannya oleh pihak RK. Dirinya bahkan diberikan uang senilai 100 juta rupiah untuk menghentikan kandungannya dengan proses aborsi. Namun ia memilih untuk menolak dan kembali memberitahu RK saat usia kandungan semakin membesar. Uang yang sebelumnya diberikan ia gunakan untuk bertahan hidup, salah satunya menyewa apartemen di Jakarta Timur karena takut jika harus pulang ke rumah. Saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuma kami Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan saya, menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Jakarta Timur. Oke. 2021 Juli 2002. Kok lu udah dibantu nih, bahkan gue juga membantu lu nih untuk sampai lu persalinan nih, tapi kok lu ngomong ke media beda-beda nih. Ada yang bilang 8 bulan tidak dikasih, ada yang bilang
dia selingkuhannya, padahal kan kenyataannya hanya bertemu sekali saja dan itu approval, tidak terbantahkan, nggak ada itu pertemuan selanjutnya, nggak ada.